Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'd. Pemirsa TV Askia Sumbar yang budiman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore ini detik-detik menunggu kita berbuka, kita manfaatkan waktu ini sedikit untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita semakin berkah. Kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya jua di hari yang ke-10 ini Allah sehatkan kita, Allah kuatkan kita sehingga mampu melaksanakan siam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat beriring salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saimin wa saimat, pemeriksa TV Askia Sumbar di mana saja berada. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul 4 amalan utama di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti yang sama-sama kita ketahui, ayat yang melandasi tentang puasa Ramadan itu ada 5 ayat saja. Dan itu tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai 187. Yang menjadi pembahasan kita pada detik-detik mau berbuka ini adalah ada 4 amalan yang Allah sampaikan di sana yang justru dalam ayat-ayatnya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan puasa. Jadi dalam potongan ayat itu ada potongan yang tidak ada hubungannya seperti letter-leknya dengan ayat puasa. Begitu didalami maknanya, ternyata itu adalah amalan utama di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita lihat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang mampu untuk melakukan sebuah kebajikan, dengan kerelaan hati melakukan sebuah kebajikan, maka itu jauh lebih baik bagimu. Kita lihat ayat ini, kebajikan. Tidak ada kita lihat hubungannya dengan puasa. Kalau ayat sebelumnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah untuk puasa. Ayat sesudahnya ayyaman ma'dudat. Hari-hari berpuasa. Kalau tidak 29, 30 hari sangatlah jelas. Nah, di ayat ini siapa yang mampu dengan kerelaan untuk melakukan kebaikan itu lebih baik bagimu. Maka ketika lihat penafsirannya, kata-kata khairo bukan bermakna lagi kebajikan, tapi bermakna harta. Maka ulama mengatakan siapa yang mampu dengan rela untuk berbagi di bulan Ramadan ini, untuk bersedekah, untuk berinfak, maka itu jauh lebih baik bagimu. Maka mari di bulan Ramadan ini kita sama-sama berpacu, berinfak, bersedekah, memberi kepada saudara, kepada tetangga. Karena tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketika Rasul katakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling menyayangi. Ketika ibu-ibu mungkin di rumah melebihkan masakannya, mungkin sayur, mungkin gulai, mungkin yang lain, kue dan sebagainya, lalu dikasih tetangga, dikasih famili, ya Allah, yang sedikit itu besar nilainya, bisa mengikat ukhuwah Islamiyah, memantapkan persaudaraan. Luar biasanya Ramadan. Para saimin wa saimat, pemeriksa TV Askia Sumbar rahimakumullah. Yang kedua, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an.
di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Kita lihat ketika ayat 183 berbicara masalah kewajiban berpuasa. Di ayat 184 tentang bagaimana hari berpuasa, siapa yang boleh tidak berpuasa. Di ayat ini, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kalau kita lihat ada kata-kata Quran. Secara letterlek apa hubungannya dengan puasa? Ya kan? Nah, secara ketika kita dalami maknanya, ulama mengatakan di bulan Ramadan inilah momen bagi kita untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi itu belajarnya, membacanya, menghayatinya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan juga mendakwakannya kepada yang lain. Ini bentuk-bentuk berinteraksi kita dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, momen untuk itu sangat-sangatlah terbuka. Kita buat majelis-majelis yang akan mengingatkan kita perlunya kita memperbaiki bacaan. Majelis-majelis kita buat bagaimana menghafal Al-Quran, mensetor nilai hafalan-hafalan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjaga Al-Quran. Karena kalau kita jaga Al-Quran, Allah pasti juga menjaga kita. Para saimin wa saimat, pemirsa TV Askir Sumbar di mana saya berada. Yang ketiga adalah uji budak watada'i izada'an. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa. Apa yang kita lihat di sini? Ini ayat yang berhubungan dengan doa. Tidak ada hubungan dengan puasa. Yang kita perhatikan adalah ulama menyampaikan momen bagi kita di bulan Ramadan ini supaya banyak angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, sampaikan keluh kesah kita. Siapa yang tidak ada masalah dalam kehidupan? Pasti itulah namanya kehidupan. Berumah tangga, berteman, di mana saja pasti ada permasalahan. Nah, kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Ada 3 doa kata Rasulullah SAW yang tidak pernah ditolaknya. Pertama, doa orang yang terzolimi. Kalau ada orang yang terzolimi oleh kita, berdoa itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau kita dizolimi oleh orang, berdoa kita kepada ya Allah, orang itu juga menunggu waktu. Ya, karena memang dikabulkan, Allah nampakkan di muka bumi ini. Lihat bagaimana misalnya Perdana Menteri Sharon Israel sampai hari ini sudah berulat badannya, rohnya Allah belum angkat dia. Kenapa? Jahatnya, zolimnya dia ke rakyat Palestina. Yang kedua, doa seorang orang tua kepada anaknya. Maka kita orang tua yang diberikan keturunan oleh Allah SWT, jangan sembarangan ngomong kepada anak kita. Karena omongan kita doa. Jangan sampai ketika anak kita mungkin ada sesuatu yang alfa, khilaf dia, nakal mungkin dia, aktif dia. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang akan membahayakan masa depan. Imam As-Sudais, waktu kecil dia aktif. Begitu tamu akan datang, orang tuanya sudah menyiapkan makanan. Ternyata apa yang terjadi? Imam As-Sudais terlempar pasir. Ternyata ibunya bukan marahnya, tapi dia katakan, semoga kamu menjadi imam yang besar. Ya Allah, hari ini terbukti As-Sudais salah satu imam besar di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah, ini doa. Yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, makbul. Kita hari ini soimin dan soimat dalam keadaan berpuasa. Banyak angkat tangan kita kepada Allah, sampaikan, insya Allah makbul. Momen bagi kita, ketika ada kita permasalahan, angkat tangan. Insya Allah Allah akan ijabah. Kalau tidak hari ini, tentu nanti di akhirat pasti kita akan mendapatkan nilainya.
Para saimin wa saimat, pemeriksa TV Asika Sumbar rahimakumullah, yang terakhir barangkali wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan engkau campuri istri-istrimu padahal kamu sedang iktikaf di masjid. Apa poinnya di sini? Iktikaf. Karena iktikaf kalau dengan puasa sebenarnya tidak ada hubungannya. Artinya memang bukan hanya di bulan Ramadan orang iktikaf. Di luar Ramadan juga bisa. Nah, di sini sampaikan iktikaf. Artinya apa? Momen bagi kita, ulama menyampaikan, mari sama-sama kita hidupkan nanti 10 malam terakhir kita beriktikaf di masjid-masjid. Kalau Rasulullah SAW malam yang ke-21 itu, beliau bersiap-siap untuk beriktikaf dan tidak pulang lagi ke rumah. Beliau berdiam diri, beribadah yang banyak, iktikaf yang luar biasa. Kenapa? Ada satu malam yang luar biasa yang akan mereka dapatkan, yaitu malam Lailatul Qadar yang Allah janjikan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berbuka berpuasa, semoga Allah terima amalan ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.